Mekah, lembah gersang tanpa sungai, tanpa ladang, bahkan tanpa kekayaan alam di zamannya. Namun dari tanah itulah sejarah besar Islam dimulai, dan di balik sejarah itu berdirilah satu nama besar, ya, Quraisy. Quraisy bukan hanya sebuah kabilah, mereka adalah pengelola pusat spiritual, penguasa perdagangan, dan penjaga simbol paling sakral di Jazirah Arab, yaitu Ka'bah. Tapi bagaimana sebuah suku bisa mendominasi lembah yang begitu keras, dan bagaimana mereka membentuk tatanan sosial yang kelak akan berhadapan langsung dengan risalah kenabian? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita bahas satu persatu. Nama Quraisy berasal dari leluhur mereka, yaitu Fihr bin Malik. Meskipun beberapa sejarawan menyebutkan bahwa tokoh yang mempersatukan mereka sebagai satu kabilah yang solid adalah Qusay bin Kilab. Qusay adalah tokoh kunci yang memindahkan kekuasaan atas Ka'bah dari tangan suku Khuza'ah ke keturunannya sendiri lewat strategi politik dan aliansi pernikahan. Sejak saat itu, Quraisy bukan hanya penjaga Ka'bah, tapi pemilik sah lembah Mekah. Mereka menetap di sekitar haram dan membentuk tatanan yang rapi. Mereka membagi peran dan tanggung jawab ke dalam beberapa cabang keluarga. Ada yang bertugas memberi air bagi jemaah, ada yang mengurus keamanan, ada yang memimpin rapat, dan ada yang mengatur kafilah dagang. Quraisy terbagi dalam beberapa klan besar: Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum, dan Bani Abduddar, dan yang lainnya. Setiap klan memiliki otonomi sendiri namun terikat dalam satu identitas besar, yaitu Quraisy. Sistem mereka tidak mengenal raja atau pemerintah pusat, tapi dijalankan lewat kehormatan, konsensus, dan reputasi. Yang paling didengar bukan yang paling kaya, tapi yang paling bijak, paling jujur, dan paling loyal kepada kabilahnya. Dari sinilah muncul nilai muru'ah atau kehormatan yang tidak bisa dibeli. Dan di puncak kehidupan sosial Quraisy berdirilah Darun Nadwah, semacam dewan tempat pemuka Quraisy bermusyawarah, menetapkan hukum, dan merancang urusan diplomasi atau perang. Meski tidak punya hasil bumi, Quraisy cerdas dalam mengelola geografi. Mereka menjadikan posisi Mekah sebagai titik transit perdagangan antara Yaman Selatan dan Syam di utara. Setiap tahun mereka menjalankan kedua ekspedisi besar, Rihla Asyita was-Saif, perjalanan di musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Kabilah Quraisy bukan hanya mengangkut barang, tapi membawa stabilitas. Mereka dikenal karena menjaga kepercayaan dan tidak mencampuri konflik politik negeri-negeri yang mereka lalui. Karena reputasi ini mereka disegani. Perdagangan menjadi urat nadi Mekah dan Quraisy sebagai jantungnya. Setiap keuntungan dibagikan ke klan dan sebagian digunakan untuk melayani jamaah yang datang berziarah ke Ka'bah. Inilah cara Quraisy memadukan agama, kekuasaan, dan bisnis tanpa kehilangan legitimasi. Quraisy bukan pemilik wahyu, tapi mereka adalah pewaris simbol. Mereka menjaga Ka'bah, tapi juga mengendalikannya secara politik. Berhala-berhala ditempatkan di sekeliling Ka'bah, memberi mereka legitimasi spiritual di mata suku-suku Arab lainnya. Setiap tahun saat musim haji tiba, ribuan orang datang, bukan karena agama Quraisy dianggap benar, tidak, tapi karena mereka memegang rumah suci Ibrahim. Quraisy tahu bahwa kekuatan mereka terletak pada dua hal, Ka'bah dan perdagangan. Mereka menjaga keduanya dengan ketat. Mereka tidak ingin muncul nabi baru yang bisa menggoyang sistem yang mereka bangun selama puluhan tahun. Quraisy adalah simbol kekuasaan Arab pra-Islam. Mereka pintar, strategis, dan menjaga kehormatan suku di atas segalanya. Tapi di balik kekuasaan itu mereka menyimpan kekhawatiran pada suatu hari akan datang seorang utusan bukan dari luar, tapi dari kalangan mereka sendiri yang akan membawa kebenaran sekaligus ancaman
pada semua yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Dan benar, Muhammad bin Abdullah, anak dari klan Bani Hashim, akan menjadi titik balik sejarah mereka. Quraisy tidak lagi sekedar penguasa Ka'bah, tapi menjadi suku pertama yang menolak dan akhirnya menyaksikan revolusi besar yang mengubah dunia.